Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Irwan Padli Nasution, dan Ibu asisten dosen yaitu Ibu Sri Suci Ayu Sundari. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul Resiko dan Proteksi Keamanan Informasi. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Irwan Padli Nasution, dan Ibu asisten dosen yaitu Ibu Sri Suci Ayu Sundari, yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kami pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum presentasinya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Monika Risdayanti, selaku moderator pada presentasi kami hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Arfa Anggina sebagai pemateri 1 dan Arimbi Pramesti sebagai pemateri 2. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi atau perlindungan peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Menurut Sarno dan Ivano, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sedangkan menurut G.J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Secara tidak langsung, keamanan informasi menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi resiko-risiko yang terjadi, dan mengoptimalkan pengembalian investasi atau return on investment. Materi selanjutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas ini adalah merupakan aspek yang menjamin data tidak dapat diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, dan menjaga kelengkapan informasi serta menjaga dari kerusakan ancaman lain yang dapat menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli. Dan yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan. Materi selanjutnya yaitu ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi atau information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dapat juga bersifat internal atau eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi bisa juga pekerja kontemporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis perusahaan tersebut. Dan ancaman eksternal ini misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman. Jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Biasanya perangkat lunak yang berbahaya adalah seperti virus. Virus ini merupakan program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan sektor lainnya. Perangkat lunak yang kedua yaitu worm.
WAM ini merupakan program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Dan yang ketiga yaitu Trojan Horse. Trojan Horse ini merupakan program yang tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Yang keempat yaitu adware. Adware ini merupakan program yang memunculkan pesan-pesan yang mengganggu. Dan yang terakhir yaitu spyware. Spyware ini merupakan program yang dapat mengumpulkan data dari mesin pengguna. Baik, saya Arimbi Pramesti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu resiko keamanan informasi atau information security risks, di mana dapat diartikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua resiko mewakili tindakan yang tidak terautorisasi, dan resiko-resiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terautorisasi dan pencurian, di mana ketika suatu basis dan perpustakaan perangkat lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terautorisasi. Penggunaan yang tidak terautorisasi terjadi karena ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terautorisasi dan penolakan layanan, di mana seseorang dapat merusak atau menghancurkan perangkat keras atau perangkat lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Lalu yang keempat, modifikasi yang tidak terautorisasi, di mana perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, perangkat lunak yang dapat berlangsung tanpa disadari dan penyebabnya para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Lalu, ada macam-macam proteksi keamanan informasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi sistem informasi, namun bagi aktivitas perusahaan secara menyeluruh, yaitu pertama, Access Control System and Methodology atau Sistem Akses Kontrol dan Metodologi, di mana hal ini dapat dikatakan sebagai jantung keamanan. Akses kontrolnya dapat berupa identifikasi, autentikasi, autorisasi, model akses kontrol, teknik akses kontrol, metode akses kontrol, administrasi akses kontrol, dan ancaman terhadap analisis kontrol. Lalu yang kedua, Telecommunication and Network Security atau telekomunikasi dan keamanan jaringan, di mana ini diperuntukkan keamanan jaringan dan kerusakan yang terjadi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengguna komunikasi. Dapat digunakan melalui telepon, namun penggunanya bertanggung jawab penuh pada bagian administrasi. Lalu yang ketiga, ada Security Management Practices atau praktik manajemen keamanan, di mana hal ini membantu dalam proses identifikasi aset perusahaan, proses identifikasi aset informasi perusahaan, pengembangan implementasi dari kebijakan, standar, panduan, dan prosedur untuk menentukan tingkat pengamanannya. Lalu ada Application and System Development Security atau keamanan pengembangan aplikasi dan sistem. Lalu ada Cryptography, di mana kriptografi merupakan salah satu aspek di dunia cyber security yang memiliki peran penting dalam melindungi data-data informasi dan juga saluran komunikasi. Secara mendasar, kriptografi merupakan metode yang sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yakni proses konversi data dalam format atau kode tertentu. Selanjutnya ada Security Architecture and Models atau arsitektur dan model keamanan.
lalu operation security atau keamanan operasi, disaster recovery and business continuity plan atau pemulihan bencana dan rencana konstitusi bisnis, di mana keamanan ini meliputi persiapan, pengujian, pemutakhiran, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi proses bisnis kritikal terhadap dampak dari kegagalan jaringan dan sistem utama. Lalu ada laws, investigation and ethics atau hukum investigasi dan etika. Ada physical security atau keamanan fisik, di mana keamanan informasi ini memfokuskan kepada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Dan yang terakhir ada auditing dan assurance atau auditing dan jaminan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi presentasi kami pada hari ini adalah keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset, informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Secara tidak langsung, keamanan informasi menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi resiko-resiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi. Aspek penting dalam keamanan informasi adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas. Demikian juga dengan akan tanggung jawab manajemen. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil presentasi kami dari hasil diskusi kami hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.